حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu, ini masih syarahnya ya. Qala Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Kita masuk yang baru. Oh, berarti qala Syekhul Islam rahimahullah, wahdahu la syarikalah. Satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Wahdah ini adalah tauqidu al-isbat, la syarikalah tauqidun nafi. Iqraran bihi wa tauhidan, sebagai pengakuan tentang la ilaha illallah tadi dan dalam rangka untuk menunggalkan Allah. Qauluhu wahdahu fihi ta'kidun lil isbat wa qauluhu la syarikalah ta'kidun lin nafi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ta'kidun ba'da ta'kid ihtimaman bimaqamit tauhid. Penguatan setelah datangnya penguatan itu sebagai bentuk apa itu? Perhatian yang besar terhadap kedudukan tauhid. Baik. Ini ucapan Ibnu Hajar sebagaimana dinukilkan oleh Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih yang kedua, muka surat 761. Kita cari di Fathul Bari tidak ada, tetapi dinukilkan oleh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih dari Ibnu Hajar. Qauluhu iqraran bihi ay i'tirafan, pengakuan. Wa qauluhu tauhidan, masdar wahhada yuwahhidu tauhidan, ja'luhu wahidan, yaitu aku menjadikan Allah itu satu saja, meyakini Allah itu satu saja. Ay fardan, sama tunggal. Fahuwa bil ibadah, yaitu dengan peribadatan. Ma'tiqadi wahdatihi zatan, dan juga apa, meyakini Allah Ta'ala itu memang hanya satu secara zatnya. Wasifatan, sifatnya banyak tetapi semua hanyalah milik dia. Wa af'alan, yaitu seluruh perbuatan itu adalah perbuatan dia. Perbuatan maksudnya amalan-amalan Allah memang amalan Allah, bukannya Allah dibantu oleh para wali-wali kutub atau para ghaus dan lain-lain. Betul-betul ini adalah Allah Ta'ala yang melakukan semuanya. Sebagaimana pujian Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala, apa itu? Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah, dan mengalahkan pasukan-pasukan musuh itu, kelompok-kelompok musuh itu sendirian. Betul-betul perbuatan ini adalah Allah sendiri. Wa samma dinal Islam tauhidan, dan Allah Ta'ala menamakan Islam sebagai tauhid. Atau siapa yang menamakan? Ya jelas semuanya benar. Li'anna mabnahu ala anna Allah wahid, karena pondasi dari Islam itu adalah dibangun di atas bahwasanya Allah itulah satu. Fi mulkihi wa af'alih, di dalam kerajaannya dan perbuatannya. Wa wahidun fi dzatihi wa sifatih, dan dia itu sendiri di dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? La nadhiralah, tidak ada yang setanding dengan dia, tidak ada yang setara dengan dia. Wa wahidun fi uluhiyatihi wa ibadatih, dan dia itu satu di dalam peribadatan dan persembahan kepadanya. La niddalah, tidak ada tandingan untuknya. Wa ila hadhil anwa'is salasah, dan kepada tiga jenis ini yang qasimu tauhidul anbiya'i wal mursalin, terbagi tauhid para nabi dan para rasul. Wa hadhihi salasah mutalazimah, dan tiga perkara ini saling menuntut. Tauhid ini menuntut adanya tauhid itu. Kullu naw'in minha la yanfaku 'anil akhar, setiap jenisnya itu tidak terpisahkan dari jenis yang lain. Fa tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah itu huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziq, yaitu pengakuan bahwasanya Allah itulah pencipta, pemberi rizki, al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, al-mudabbiru li jami'il umur, yang mengurus seluruh perkara. Wa hadzan nau' minat tauhid aqarra bihil musyrikun, jenis tauhid ini kaum musyrikun juga mengakui. Tauhid apa itu?
rububiyah. Walam yudkhilhum iqraruhum bihi fil Islam. Tapi pengakuan dan keyakinan mereka tadi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. An-naw'u tsani tauhidul uluhiyah. Jenis yang kedua tauhid uluhiyah, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Wa hadan naw' huwa alladhi fihi al-khusumatu bainal anbiya'i wa umamihim. Dan pada jenis inilah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara para nabi dengan umat-umat mereka. Para nabi mengajak kepada kebenaran, umat mereka yang durhaka tidak mau kepada kebenaran. Dan kebenaran tertinggi adalah tauhidullah fil ibadah. Mereka lebih suka menyembah patung-patung yang bodoh itu, yang dhaif, yang dikencingi anjing pun tidak mampu berbuat apa-apa. Aneh juga. Memang ini menunjukkan apa? Para nabi itu pandai dan kaum-kaum yang durhaka itu yang bodoh. An-naw'u tsalits tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma' was sifat. Wa huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsah. Yaitu Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala berikan untuk dirinya sendiri. Wa bima wasafahu bihi rasuluh, dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Min ghairi tahrif, tanpa melakukan penyelewengan. Wala ta'til, tanpa melakukan penolakan dan pengosongan. Wa min ghairi takyif, tanpa melakukan penggambaran. Bagaimana caranya? Oh begini-begini. Enggak, kita enggak menginginkan itu. Karena kita tidak diberitahu tentang itu. Wala tamsil, penyerupaan. Wa in syi'ta qult, kalau engkau menghendaki, boleh engkau mengatakan at-tauhid yang qasimu ila qismain. Tauhid itu terbagi menjadi dua macam. Kama dzakarahu Ibnul Qayyim fin Nuniyah. Sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim dalam Nuniyah. Cuma untuk sementara kita menemukannya adalah di Shawaiqul Mursalah yang kedua, muka surat 401. Baik. Ahaduhuma, jenis yang pertama at-tauhidul ilmi, at-tauhidul fi'li, tauhid masalah perbuatan. Wahiyal musamma bi tauhidil uluhiyah. Ini yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu kita betul-betul berbuat untuk Allah. Wa summiya fi'liyan, dia dinamakan fi'li, perbuatan, li'annahu mutadamminun li af'alil qulub, karena dia mengandung perbuatan-perbuatan hati, wal jawarih, dan anggota badan. Fa'af'alul qulub, perbuatan hati contohnya karroja, harapan, wal khauf, rasa takut, mahabbah, rasa cinta. Wal jawarihu kas-shalah, anggota badan seperti salat, waz zakah, wal hajj, wa nahwi dzalik. Fahuwa ifradullahi bi af'alil abid, yaitu kita menunggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan para hamba, khusus untuk Allah, tidak diberikan pada yang lain. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, at-tauhidul qawli al-i'tiqadi, tauhid ucapan dan keyakinan. Wa summiya bidzalik, dinamakan demikian lishtimalihi ala aqwalil qulub, karena dia itu mencakup ucapan hati. Kalau perbuatan hati tadi takut, malu, harapan. Adapun kalau ucapan hati huwa i'tirafuha, yaitu pengakuan hati. Wa i'tiqaduha, dan keyakinan hati. Wa ala aqwalil lisan, juga mencakup ucapan-ucapan lidah. Wa hadan nau' huwal musamma tauhidal asma'i was sifat wa tauhidar rububiyah. Jenis inilah yang dinamakan dengan tauhid asma' was sifat dan tauhid rububiyah. Wa tauhidul qawli, jenis yang kedua tadi, yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Al-awwal an-nafyu wa tsani al-isbat, peniadaan dan penetapan. Fan-nafyu yang qasimu ila qismain, peniadaan terbagi menjadi dua. Al-awwal nafyun naqais wal uyubi anillah, meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib dari Allah. Wasani nafyu tashbih, meniadakan penyerupaan. Wa ta'til, meniadakan pengosongan. An asma'ihi wa sifatih, dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wasani, jenis yang kedua dari tauhidul qawli adalah isbat, penetapan. Wa huwa isbatu sifatil kamal, yaitu menetapkan sifat kesempurnaan lillah, untuk Allah. Tsumma salbu aidan, kemudian peniadaan itu juga
yaitu kembali kepada jenis yang pertama, nafi. Salab kan artinya nafi. As-salbu aidan yanqasimu ila qismain. Peniadaan itu terbagi menjadi dua. Al-awwal salbun muttasil, yaitu peniadaan yang bersambung. Yang kedua salbun munfasil, yaitu peniadaan yang terpisah. Fal awal yang pertama nafyu ma yunaqidu ma wasafa bihi nafsah. Meniadakan perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Au wasafahu bihi rasuluh, atau yang disifatkan oleh rasulnya. Min kulli ma yudaddu sifatil kamal, yaitu apa yang ditiadakan, segala perkara yang bertentangan dengan sifat kesempurnaan. Minan naqais, yaitu berupa kekurangan, wal uyub, aib-aib. Apa contohnya? Ini semuanya muttasil, bersambung. Contohnya adalah apa? Kal maut, masalah kematian. Wal i'ya, yaitu kelemahan. Sebenarnya i'ya itu adalah tidak mampu untuk mendapatkan petunjuk, tapi bahasa kita yang mudah, itu artinya kelemahan. Wan naum, tidur. Wan nu'as, mengantuk. Wal jahl, bodoh. Wal ajiz, kelemahan. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wasani, yang dia itu terpisah, salbun munfasil, wa huwa tanzihu subhanahu an ayyusharikahu fi khasaisihi, yaitu kita mensucikan Allah yang maha suci dari dipersekutukan di dalam sifat-sifat khususnya, allati la takunu li ghairih, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini sudah masuk dalam lafaz khasais, tapi untuk menguatkan aja, cuma jadi sangat panjang dia. Kasyarik, seperti apa? Masalah adanya sekutu. Wadh-dhahir, penolong. Wasyafi' bi ghairi idnih, pemberi syafaat tanpa seizinnya. Nah, itu semua ditiadakan. Wa nafyu az-zaujah, meniadakan istri untuk Allah. Wal walad, anak. Ini semua istilahnya adalah apa? Nafyun yang sifatnya, salbun yang sifatnya munfasil, terpisah. Kalau sifat, memang sifat itu tidak terpisah, maka dia dikatakan muttasil. Wa amma ditu tauhid, adapun yang berlawanan dengan tauhid, fa tauhidur rububiyah dituhu i'tiqadu mudabbirin au khaliqin ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini, untuk masalah tauhid rububiyah, lawannya adalah meyakini adanya pengatur dan atau pencipta bersama Allah. Wa ditu tauhidil uluhiyah, lawan dari tauhid uluhiyah huwa al-i'rad an ibadatih, berpaling dari beribadah kepadanya, au ibadatu ghairihi ma'ah, atau memang dia ibadah pada Allah tapi juga disertai dengan beribadah pada yang lain. Wa ditu tauhidil asma'i was sifat, sementara lawan dari tauhid asma' was sifat syai'an, dua perkara. At-tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ta'til, yaitu meniadakan sifat Allah. Dan itu nanti akan dibahas secara khusus, secara panjang lebar insyaallah. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh